Halo, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-13. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat 37. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan hal itu sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimana tuan rumah itu pulang menjelang malam, dan atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu dapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hati-hatilah dan berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan bisa tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Secara pribadi, secara global, kita melihat ketika orang sehat tahu-tahu meninggal. Begitu ternyata senang gembira naik pesawat, tahu-tahu pesawatnya meledak di udara. Oh, senang sebentar dia akan turun, ternyata pesawatnya meledak ketika turun. Dan kita tidak tahu kedatangan secara pribadi, apalagi kedatangan secara global. Tetapi yang utama sekali, kita mempersiapkan hidup dengan baik. Berjaga-jaga, arti memperhatikan hidup dengan baik. Memperhatikan hidup dengan baik. Jangan sampai kita tertidur. Bukan tidur secara fisik, tertidur rohani kita. Sebab firman Allah katakan pada ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kami dapati sedang tidur. Apa? Bukan tidur secara jasmani, tapi tidur secara rohani. Rohani kita tidur. Justru Tuhan mau rohani kita tetap bergairah, semangat. Ya, tetap semangat. Firman Allah berkata dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh kita tetap hidup, roh kita tetap bergairah, roh kita tetap bersemangat. Jangan sampai kita tidur rohani. Ketika Tuhan datang, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Tapi kesiapan, Pak, kita harus rohani kita bangkit, hidup. Amin. Rohani kita hidup, supaya jangan satu ketika aja datang kita tidak dapat tertidur, tetapi kita dapat siap sedia. Amin. Bagikan hamba yang persiapkan ketika Tuhannya datang, baik tengah malam, siang, pagi, petang, dia sudah siap. Tuhannya datang, dia dapat standby. Amin. Arti standby, siap sedia. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman. Jangan sampai rohani kami tertidur ketika Engkau datang. Tapi kami siapkan pakaian hidup rohani kami dengan baik, menjaga hidup kami jangan sampai kami tertipu dengan keadaan dunia ini. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis Allah, Polri, berikan mereka hikmat yang dari surga, terisa takut kepada Tuhan, sedang terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sediakan. Yang cinta dia katakan, amin. Tuhan memberkati.